Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يمشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآله. Dusturukum ya ahlan darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hali wal aqad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ala'illahi wa ayadihi allati awsalaha ilayka wa ni'amihi allati asbagha alayka. Qala Allah ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa samratu hadha at-tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillah wal ishtighalu bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardah. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusu bidzikir akhina al-karim al-ustaz Masruki lan sedaya para pengurus takmir Masjid Al-Barakah, dan juga yang tidak lupa kami hormati para hawari Majlis Asy-Syifa, Bapak Haji Ahmad Mursodo, Bapak Haji Didit, Bapak Haji Sukri, dan sedaya para hawari kang hadir, dan sedaya para pejuang Majlis Al-Husna, sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalatul Muawanah. Beliau Imam Haddad mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah, annahu yanbaghi laka, bahwasannya seharusnya bagimu untuk bertafakkur di dalam hal yang berkaitan dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa ni'amihi allati asbagha 'alaika, dan nikmatnya Allah yang telah Allah curahkan kepadamu. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata dalam Al-Quran, fadhkuru ala Allah, ingat-ingatlah daripada kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, maka semoga kalian menjadi hamba-hamba yang beruntung.
Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Wa qala ta'ala, Allah juga berkata, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada satu nikmat yang ada pada diri kalian, kata Allah, kecuali semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad, para hadirin hadirat, di kitab Risalatul Mu'awanah ini mengajak kita untuk merenung terkait dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kaula panjenengan. Terkadang ada kalanya kita sebagai manusia itu lupa untuk bersyukur, sebab banyak di antara kita yang suka memikirkan daripada apa yang menjadi musibah dalam hidupnya, sehingga kita lupa kalau di balik satu musibah yang sedang kita pikiri itu ada banyak nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya para ulama niku selalu, Bapak Ibu, kalau membahas bab syukur selalu dikaitkan dengan bab sabar. Kalau membahas bab tentang berharap kepada Allah, ar-raja, berharap kepada Allah, selalu dikaitkan dengan bab khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya kita itu diperintahkan untuk berharap, tapi kita juga diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raja dan khauf, begitu juga syukur dan sabar, itu dua hal yang sama-sama tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berharap, ya kita harus takut. Kalau kita takut, kita harus berharap. Makanya biasanya para hadirin, kalau kita Jumatan, ada satu amalan yang dianjurkan untuk dibaca selesai daripada sholat Jumat. Dan ini saya rasa sudah banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Di antaranya yaitu membaca suratul Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Ada sebagian ulama itu yang menambahkan dengan syair yang diawali dengan apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi lastu lil firdausi ahla, wala akwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ini salah satu contoh di dalam syair tersebut adanya raja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi, wahai Tuhanku Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga firdausmu, aku tidak layak untuk menjadi ahli surgamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala akwa, akan tapi aku juga tidak kuat ala naril jahimi, atas siksa di neraka jahimmu. Nah, coba kalau direnungi para hadirin, ini satu pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya Allah yang menyatakan, ya Allah, kalau saya dikatakan pantas masuk surga, kula niki mboten pantas ya Allah. Tapi lek kula kok panjenengan lebetaken dateng neraka ya Allah, kula nggih mboten kiyat. Lah terus pripun? Pripun kira-kira? Di surga enggak pantas, di neraka enggak kuat. Kira-kira napa enten panggenan malih sing liyane ngoten? Mboten enten. Ya ujungnya kehidupan manusia itu imma fil jannati wa imma finnar. Kalau enggak di surga ya di neraka, itu sudah pasti itu.
Gak mungkin ada di tengah-tengah, tidak mungkin itu. Nah, maka para hadirin, syair ini mengajak kita untuk berharap kepada Allah sekaligus menghadirkan rasa takut dalam hati. Sehingga di akhir daripada syair tersebut, inilah bukti pengharapan seorang hamba yang mengakui bahwasanya dirinya tidak pantas masuk surga, tapi juga takut untuk masuk neraka. Dengan berkata, wahabli fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka ya Allah, habli, berikan kepadaku taubatan, taubat ya Rabb, jadikan aku hambamu yang bertobat, bukakan pintu tobat untukku, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku, fa innaka, sungguhnya engkau ya Allah, ghafirudz dzambil azimi, zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Nah, maka begitu juga para hadirin, sebagaimana berharap itu harus diselingi dengan rasa takut, bersyukur juga harus diselingi dengan rasa sabar, atau sebaliknya, sabar juga harus diselingi dengan rasa syukur. Kenapa? Dikatakan di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, ini nasihat yang luar biasa, dan dipikir-pikir itu ternyata benar para hadirin, bahwasannya tidak ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu yang mutlak selama dia hidup di dunia, dan begitu juga tidak ada satu musibah yang mutlak yang diberikan kepada seorang hamba. Lah kenapa? Para ulama mengatakan selama kaulah panjenengan hidup di dunia ini, tidak ada nikmat yang mutlak dan juga tidak ada musibah yang mutlak. Nikmat yang mutlak nanti surga para hadirin, itu nikmat mutlak, nikmat mutlaqah. Selama kaulah panjenengan hidup di dunia, maka nikmat yang kita peroleh itu tidak selamanya menjadikan kita itu bahagia. Sebaliknya juga musibah yang kita peroleh tidak selamanya menjadikan kita sedih. Sebagai contoh para hadirin, kalau nikmat yang ada di dunia itu nggak mutlak. Kadang kita itu sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sehingga kita lupa kalau diri kita itu punya nikmat yang lebih dan bahkan yang tidak dimiliki oleh orang yang kita lihat nikmatnya itu. Ada orang para hadirin diberikan oleh Allah nikmat, dia menjadi seorang laki-laki yang laku, artinya punya istri. Dilihat oleh seorang laki-laki yang nggak punya istri, atau bahasanya wong ngantru apa? Jomblo, nggih. Nah, yang punya istri dilihat oleh yang nggak punya istri. Yang nggak punya istri melihat orang yang punya istri itu enak ya, dia sudah laku. Sedangkan saya nggak laku laku. Berarti yang nggak punya istri melihat nikmatnya orang lain yang punya istri. Dia menganggap oh punya istri itu nikmat. Padahal para hadirin, orang yang punya istri itu sedang melihat dia juga, dia juga enak ya, teman saya itu jomblo, orang tahu diomeni bojone, coba. Dan terus seperti itu, nikmat itu gitu para hadirin. Oh panjenengan yang dapat nikmat, punya apa misalnya kendaraan yang panjenengan damba-dambakan, kendaraan mobil yang panjenengan impi-impikan, tidak 100% itu akan menjadi nikmat panjenengan. Kenapa? Terkadang para hadirin, kita dapat nikmat, kita senang dengan nikmat itu, Allah munculkan orang yang dengki kepada kita, sehingga di balik nikmat ada musibah, di balik musibah ada nikmat. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat dan juga bersabar. Bahkan mensyukuri nikmat itu juga perlu bersabar. Ada orang itu sudah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah uji dia dengan munculnya orang-orang yang dengki, tapi justru malah dia mikiri kedengkiannya orang lain ini. Dia malah sumpek mikiri orang-orang yang dengki. Dia lupa kalau orang itu dengki sama kita ya karena kita dapat nikmat. Oleh karenanya para hadirin, nggak ada hidup itu kok mulus, nggak ada. Nih majlisan
Ustadz Masrukin mengadakan majelis rutin setiap malam Ahad nawani. Wagi. Sudah berjalan berapa lama ini, Ustaz? 35 bulan. 35 bulan. Majelis ngeten iki nikmat apa mboten? Nikmat mboten? Nikmat. Perhatian ini. Nah, coba kita bayangkan, rutinan di Polerejo ini selalu sama Ustadz Masruki dibuatnya di masjid. Selalu di masjid. Kita datang, pulang kita bawa pahala haji. Sing paling akeh pahalane ya yang membantu majelis ini. Ustadz Masruki, teman-teman panitia, tim hadroh, tim sound system dan lain-lainnya yang gelar tikar, karpet, tim multimedia, semuanya yang paling banyak. Kenapa? Kalau yang hadir di masjid tersebut ada 50 orang, berarti dia pulang membawa pahala haji 50 orang. Plus tambah 1 pahala hajinya dia sendiri jika dia hadir. Nikmat itu para hadirin. Nah sekarang kalau kita mau haji 51 kali para hadirin, berarti tiap tahun kita haji. Sekarang ada nggak orang ngantru tiap tahun budal haji? Enten? Tiap tahun selama 50 tahun berangkat haji. Wah hebat itu. Saya rasa kok jarang ada wong ngantrinya puluhan tahun gitu kan. Nah ini kita bisa dapatkan itu dengan kita hadir di majelis. Ini nikmat. Tapi para hadirin ingat, kita hidup di dunia, majelis ini ada di dunia. Berarti di balik kenikmatan keberadaan majelis ini di Polerejo juga akan ada musibah-musibah lain yang juga Allah kaitkan dengan majelis ini. Sebagai contoh apa? Orang-orang yang gak suka dengan majelis ini. Orang yang cerdas, dia gak mikiri orang yang gak suka. Kalau orang yang gak cerdas, dia akan berpikir, wah banyak yang gak seneng ya sama pengajian, ya wis lek ngono benjing Sabtu malam Ahad wage ganti, ndak usah ngaji tapi konser lain. Berarti dia termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan daripada ujian yang Allah kaitkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi pasti para hadirin, yang punya toko, diberikan kelancaran oleh Allah, usaha diberikan kelancaran Allah, pasti akan ada orang yang gak suka. Kullu dzi ni'matin hasid. Semua yang mendapatkan nikmat itu pasti akan didengki. Itu pasti para hadirin. Makanya lek wonten tiyang kok iri kalian kaula panjenengan, harusnya orang yang cerdas itu sadar kalau orang itu iri berarti dia sedang melihat kalau diri saya punya nikmat. Harusnya semakin kencang lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek kaula panjenengan pahami ternyata konsep hidup di dunia itu para hadirin, syukur itu nggak boleh lepas daripada sabar. Sabar juga tidak boleh kita melupakan syukur, maka kita hidup itu tenang. Mau diganggu orang, diancam orang, nggak urusan. Diancam orang nggak takut. Kenapa? Karena tidak akan ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para wali itu para hadirin, mereka tidak melihat apa yang diberikan oleh Allah, tapi mereka melihat zat yang memberikan. Jadi para wali itu diparingi nikmat alhamdulillah, diparingi musibah ya alhamdulillah. Lek kelasnya awake dhewe diparingi nikmat alhamdulillah, diparingi musibah innalillah. Itu kelas umum niku nggih. Kelas umum. Umumnya manusia yang beradab, yang minimal kalau dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah innalillah. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih musibah juga alhamdulillah. Nah, sebagai contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Qasidah Burdah, Al-Imam Al-Busiri menjelaskan tentang bagaimana Nabi kita Muhammad itu para hadirin dalam kehidupan sehari-harinya di saat diuji dengan kekurangan. Kata Imam Busiri dalam syairnya, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man
Bagaimana mungkin Nabi itu membutuhkan daripada dunia ini? Jadi ceritanya Nabi itu, para hadirin, seringkali kalau lapar, Nabi itu mengikat perutnya dengan batu. Jadi ada batu yang disusun atau batu yang ditaruh di dalam kain, disusun di dalam kain, kemudian diikatkan keras-keras sama Nabi Muhammad di perutnya. Sampai pernah satu kali ketika Nabi menjadi imam sholat dengan para sahabat, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang selesai sholat itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa engkau paksakan untuk menjadi imam sedangkan kau dalam keadaan sakit?" Kata Rasulullah, "Saya enggak sakit wahai Abu Bakar, tapi saya mendengar suara gesekan tulangmu ya Rasul, yang menandakan itu seakan-akan kau sedang sakit wahai Rasul." Akhirnya Nabi Muhammad tersenyum dan mengatakan, "Oh, itu bukan suara gesekan tulang saya wahai Abu Bakar, itu adalah gesekan batu ini loh yang saya ikatkan di perut." Karena Nabi Muhammad dalam beberapa hari tidak makan. Bahkan pernah satu kali, para hadirin, Nabi Muhammad itu keluar dari rumahnya, kemudian Nabi mendengar suara tangisan anak kecil. Nabi cari suara tangisan itu sampai akhirnya ketemu, ternyata yang nangis itu adalah cucunya sendiri, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kemudian setelah Nabi selidiki, ternyata Sayyidina Hasan Husain itu nangis karena lapar. Ditanya kepada ibundanya, yaitu putrinya Nabi kita Muhammad, Sayyidah Fatimah Zahra, "Ya Fatimah, kenapa ini Hasan Husain nangis?" Kata Sayyidah Fatimah, "Kami semua yang tinggal di rumah ini ya Rasul, selama 3 hari kami belum makan. 3 hari kami belum makan. Sehingga Hasan Husain ini karena masih kecil ya mereka nangis." Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? "Kalau begitu wahai Fatimah, tunggu sebentar. Saya akan kembali nanti membawakan makanan untukmu." Kemudian Nabi Muhammad pergi. Nabi Muhammad pergi bukan ke rumahnya, para hadirin. Karena Nabi Muhammad gak nyimpan makanan di rumahnya. Nabi Muhammad pergi kemana? Bukan minta-minta, para hadirin. Nabi Muhammad pergi untuk mencari sesuatu yang kiranya Nabi Muhammad jika kerjakan sesuatu tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan upah makanan. Akhirnya Nabi Muhammad itu, para hadirin, membantu satu saudagar kaya raya yang dia nggak tahu kalau ini Nabi Muhammad, yang jauh ya, belum tahu kalau ini adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi di saat itu membantu untuk mengambil air di sumur. Napa? Mengambil air di sumur bahasa Jawa napa? Nimbo. Nggih. Lek bahasa Lumajang ngangsu, nggih. Ngambil air di sumur itu. Satu timba Nabi Muhammad mendapatkan upah 1 butir kurma. Sampai beberapa timba Nabi dapatkan, para hadirin. Kemudian Nabi pergi ke rumah Sayyidah Fatimah, diberikan kepada Sayyidah Fatimah, dan itu hanya beberapa butir ya, bukan sekilo 2 kilo, bukan, beberapa butir. Kemudian diberikan kepada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain untuk dimakan. Dan coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi, para hadirin, memberikan bantuan kepada orang lain yang di saat itu Nabi kita Muhammad bahkan dikatakan lebih dari 3 hari Nabi belum makan, padahal makanan sudah di tangannya. Kira-kira oleh awake dhewe sing luwe ngoten nggih. Kemudian ada tetangga lapar, kira-kira diwehne tanggi napa dipangan dhewe kira-kira. Lah iso sengitan ning jeding mangane nggih. Ini kalau kita, Nabi Muhammad enggak. Kenapa? Kata Imam Busiri, "Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami." Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu di dalam kondisi darurat, Nabi Muhammad membutuhkan dunia. Lawang dunia ini loh, kata Imam Busiri, tidak akan ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Dunia ini nggak akan Allah ciptakan, kalau panjenengan ini nggak akan ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Nah, sehingga semua yang ada ini diciptakan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad. Sehingga bagaimana mungkin Nabi Muhammad membutuhkan kepada dunia, sedangkan dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelas pemimpin para anbiya, pemimpin para nabi diuji oleh Allah, tapi dianggap oleh Nabi kita Muhammad itu adalah nikmat.
Itu adalah takdir yang baik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin, ayo kita menjadi hamba yang menyadari bahwasanya di balik musibah yang saat ini, satu dua musibah yang saat ini sedang kita rasakan dalam kehidupan kita, ingat ada nikmat yang lain. Mungkin niki tah tiang sambat tirose ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Kata tiang sambat. Sekarang para hadirin oke lah. Mungkin keadaan ekonomi sangat mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi usaha panjenengan, tapi jangan sampai kemudian kok kita lupa di balik tertahannya rezeki yang berupa uang untuk datang kepada kita di hari ini, Allah sedang berikan nikmat-nikmat yang banyak dan yang besar di tempat yang lainnya. Allah sedang berikan daripada nikmat-nikmat yang lain untuk kaula panjenengan. Nah, sekarang seandainya niki kondisi ini Allah balik para hadirin. Kondisi ini Allah balik. Allah paringi jenengan rezeki lancar kathah. Benjing insyaallah panjenengan angsal transferan 100 juta. Nih 100 juta. Tapi Allah nggih paringi panjenengan musibah. Diparingi 100 juta kan Gusti Allah dengan syarat jenengan benjing stroke purun mboten? Lebih milih 100 juta stroke napa orang duit tapi sehat? Pilih pundi? Sehat 100 juta kabeh mungkin. Atau dek kabeh pengen. Coba lihat. Jadi jangan kita melihat musibah itu para hadirin seakan-akan kita nggak dapat nikmat. Terus isinya sambat ae. Jangan, justru sambat itu akan menghambat datangnya pertolongan Allah. Jadi yang niku lek kathah sambate para hadirin, pertolongan Allah semakin lambat. Semakin akhir datangnya. Tapi semakin disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri, aku akan tambah. Atau solusi ini ku tambah cepat datangnya. Jadi segala hal diusahakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nikmat selama kita hidup di dunia ini yang mutlaqah, juga tidak ada bala yang mutlak. Tidak ada musibah yang mutlak. Kalau nikmat yang mutlak, tidak akan ada musibahnya, tidak akan diiringi oleh bala dan musibah nanti di surga. Panjenengan angsal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tanggi panjenengan di surga nggak akan dengki para hadirin. Ini nggak ada di surga nanti orang saling mendengki, nggak ada. Karena apa? Nikmat surga itu. Kalau misal para hadirin, di surga ada satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tinggal di tetangga kita di surga. Maka nikmatnya surga itu kita tinggal minta sama Allah dan langsung Allah kasih saat itu juga. Oh, ada tetangga di surga misalnya, oh kepingin singgasana yang empuk, enak, mewah. Kemudian kita ngelihatnya, oh enak ya, niku kok ranjangnya, oh enak sekali niku tetangga saya di surga ini. Nah, tinggal kita minta, nggak perlu kita iri, minta sama Allah langsung Allah kasih di saat itu juga. Itu kalau di surga. Tapi kalau di dunia para hadirin nggak bisa. Kalau panjenengan dapat nikmat hari ini, di hari ini juga mungkin ada orang yang dengki kepada kita. Bahkan ada orang itu yang dia nggak pernah kita sakiti, nggak pernah kita zalimi, cuman gara-gara dia melihat nikmat yang sedang Allah berikan kepada kaula panjenengan, dia itu musuhi kita. Nggih wonten tiyang ngoten niku. Kenapa? Dunia. Kalau di surga nggak ada. Nanti di surga nggak ada. Nah, begitu juga para hadirin, musibah yang mutlaqah ya adanya nanti hanya di neraka. Itu musibah yang mutlaqah. Jadi wong neraka iki mboten enten seneng-senengi belas. Murni semuanya menyakitkan. Itu orang yang tinggal di neraka. Jadi nggak ada liburnya, nggak ada liburnya. Nah, maka para hadirin, ayo kita menjadi seorang hamba yang cerdas. Jangan sambat dengan apa yang sedang terjadi, padahal Allah sedang berikan nikmat-nikmat lain yang banyak kepada kita. Dan nikmat itu nggak harus uang, Bapak Ibu. Nikmat itu nggak harus
uang. Lek kawula panjenengan kok senenge namung lek angsal duit, berarti awake dhewe iki napa? Mata duitan. Nggih ngoten. Diparingi sehat biasa, ora tau syukur. Dikasih keluarga semuanya soleh-solehah, enggak syukur. Sik sambat ae. Begitu dikasih uang, wah alhamdulillah peng 1000. Nggih. Nah, biasanya awake dhewe ngoten niku. Jualan di pasar, lek laris masyaallah nggih. Mulih ngontel sepeda ini wajah sumringah, nggih ngoten. Senyum-senyum dhewe nggih. Nah, itu lek dihitung karo tasbih niku alhamdulillah iso ping 1000. Tapi giliran benjing teng pasar lah kok ternyata jualannya sepi, kira-kira berapa? Apa panggah nggih senyum ngoten, napa nggih malih sambat. Ya, kadang nggih sambat ning sepeda lek mulih lho sambat dhewe. Saking senenge sambat itu sambat gak ada orang dengarkan. Sambat di motornya sendiri kayak orang gila ngomong sendiri. Nah, kenapa? Karena kita selalu membayangkan nikmat itu harus berupa uang. Toh juga kadang para hadirin, uang yang kita dapatkan itu kan biasanya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau dipikir-pikir kadang kebutuhan kita sehari-hari itu tidak semuanya murni keluar dari kantong kita. Terus apa tadi? Misal kita tiap hari makan, para hadirin. Kadang makanan yang kita makan itu gak semuanya murni dari kantong kita. Oh, ternyata ada tetangga lagi selamatan. Akhirnya gak bikin acara tapi bagi-bagi makanan. Wonten berkatan gantung ning pintu gitu kan. Akhirnya malah sing wau bingung badhe masak napa, sing dimasak mboten wonten, lah kok buka pintu enten cantolan. Akhirnya malah seneng, nikmat itu para hadirin. Enggak harus dari uang kita. Nah, sehingga ayo kita cerdas. Jadi orang yang ahli bersyukur dan bersabar. Ada kalanya kita senang, juga ada kalanya kita susah. Karena ini dunia. Kalau nanti kepingin senang terus nanti di surga. Nah, insya Allah kalau kita menjalani sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan la'allakum tuflihun. Maka kamu akan beruntung nanti. Kamu akan jadi orang yang diberikan keberuntungan, kesuksesan oleh Allah, sukses dunia, sukses akhirat. Semoga Allah jadikan kaulah panjenengan sedaya tiang-tiang yang akan ahli bersyukur dan ahli bersabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah tahlil. Sama tahlil. Tidak. Nah, kita tutup dengan kita tahlil singkat ke. Para hadirin, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun daimun la yamut, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabi.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة الكرسي وثلاث الله المعوذتين نحدث لمن استمعنا ها هنا بسببهم وتلا لأجلهم الأسماء الذين كتبوا في هذا القراءة وجميع آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وإخواتنا وإخواتكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع من أحسن إلينا وإليكم يا حضرنا خاصة وجميع أموات المؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات عامة أينما كانوا أهل دروهم في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم اجعل وأوزل وتقبل ثواب قرأناه من القرآن العظيم وقلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده ما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الطاهرين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم يا حضرنا خاصة وجميع أموات المؤمنين المؤمنات مسلمين مسلمات عامة أينما كانوا هل أدرهم مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وثم إلى أرواح مشايخنا وأجدادنا وجداتنا وجميع من أحسن إلينا اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعذقا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم إلى من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم وأم جميعا بالرحمة والرضوان وأسكناه وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئل عن اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتدارنا واختم بالصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل أفرة منه فرجرنا أخلهم في أولادهم ودويهم بالخلافة الحسنة والعاقب الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أكرمنا في هذه الساعة بالقبول وأدخلنا في ديوان الرسول وأدخلنا في بركة السلف الفحول وأصلحنا فيما نعمل وفيما نقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dan kita bacakan satu Fatihah untuk air barakah yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ali nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Bapak Ibu, besok pagi ada rutinan bersama kami di Aula Pondok Al-Bahjah jam 6 sampai jam setengah 8 atau jam 8, kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin dan kitab An-Nasihud Diniyah. Kemudian malam harinya waktunya rutinan akbar tahlil untuk para leluhur dan hadiah khatmul Quran untuk para leluhur kaula panjenengan sedaya di Mabes Asyifa. Monggo kula aturi rawuh sedaya para jamaah muslim muslimat yang hadir, sareng-sareng kita menunjukkan bukti
berbaktinya kita kepada leluhur-leluhur kita dengan kita mengirimkan pahala khatmul Quran dan tahlil besok ba'dal isya di Mabes Asyifa. Kemudian juga yang terakhir ada program dari Majelis Asyifa. Para hadirin mohon didoakan, yang pertama program pembangunan pondok pesantren yang saat ini juga masih istirahat, masih berhenti karena ada beberapa minus yang harus kita lunasi terlebih dahulu. Mohon didoakan semoga pembangunan pondok pesantren segera bisa terlaksana sempurna, terwujud. Allah kirimkan pertolongannya, Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga, dan Allah pilih kita di antaranya. Dan juga ada program umrah bersama kami dan Syarifah para hadirin bulan Januari tahun 2026 dengan program 14 hari pesawat Garuda dengan hotel yang dekat, cukup dengan biaya 31.900. Kita sudah bisa bersama-sama menjalankan ibadah umrah dan juga ziarah Nabi di Mekah dan Madinah. Monggo sarang-sarang diinformasikan, dan semoga kita yang hadir di malam hari ini Allah paring rezeki kang kata halal banyak barakah sehingga kita bisa menjalankan ibadah umrah dan ziarah Nabi bersama-sama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit rezeki untuk adik-adik kecil, monggo maju ke depan. Ada sedikit rezeki dari hamba Allah, kita doakan semoga beliau membahagiakan anak-anak kecil di Masjid Al-Barakah ini, diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia dan akhirat, dan dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sini adik-adik maju sini.